인도네시아에 계신 트메분들, 우리 신태영 감독님 응원 많이 해주십시오. 예, 그리고 신태영 감독님이 이끄는 인도네시아 축구팀도 흥하기를 기도하겠습니다. 파이팅. Setelah kemarin gonjang-ganjing buzzer pemecah sepak bola nasional menggema, kini gelaran yang menjadi penyebab polemik itu akan kembali bergulir. Ya, Piala AFF memang benar-benar menjadi turnamen yang dalam tanda kutip banyak mudorotnya. Gimana enggak, lawang keperjalanannya aja udah kayak sepak tarkam, di mana pemain-pemain ASEAN banyak yang mainnya curang, kasar, sampai pura-pura guling-guling kayak negara sebelah aja. Selain itu pun, keputusan-keputusan kontroversial wasit akan menunjukkan kualitas dari ajang yang katanya paling bergengsi se-ASEAN ini. Apalagi udah ajang ini nggak jelas, tersingkirnya Indonesia pun juga membuat publik terpecah belah, yang mana beberapa oknum menyuarakan pemecatan dari pelatih Sintayong. Tapi terlepas dari itu, babak semifinal AFF akan kembali bergulir pada minggu ini, di mana Thailand akan bertemu dengan Filipina, sementara Vietnam akan menghadapi Singapura. Nah, menariknya jelang laga ini, timnas Thailand dan Vietnam sama-sama memiliki ketakutan soal bermain di lapangan sintetis. Ya, Thailand akan bertemu Filipina di kandang The Azkals, yakni Stadion Rizal Memorial Manila yang menggunakan rumput sintetis. Sementara Vietnam yang bakal ditantang Singapura juga harus bermain di rumput sintetis, yakni di Stadion Jalan Besar Singapura. Dan menyoal ini, rupanya rumput sintetis membuat beberapa tim kesulitan, terutama bagi yang tak terbiasa. Sebelumnya pun Vietnam juga telah menjadi korban ketika bertandang ke kandang Filipina pada babak penyisian grup B dengan hanya mampu meraih 1 poin, dan kala itu pun beberapa pemain Vietnam bahkan terlihat mengalami luka lecet karena terjatuh di rumput sintetis. Sementara itu pula, pemain timnas Thailand Thithathon Aksonsri juga mengaku terang-terangan bahwa ia tak suka bermain di lapangan rumput sintetis. Tapi meski begitu, Thithathon Aksonsri juga tetap yakin timnya bisa meraih hasil positif ketika bermain di kandang Filipina. Nah, hal ini juga disoroti langsung oleh media Vietnam Soha, di mana mereka turut khawatir kepada para pemain The Golden Star Warriors jika mengalami cedera karena bermain di rumput sintetis. Sebab diketahui setelah laga semifinal pun masih ada laga yang harus dijalani, yakni perebutan tempat ketiga ataupun laga final. Ya, meski Thailand dan Vietnam sama-sama mengungkap ketakutannya jelang laga semifinal di AFF nanti, tapi mereka juga tak luput dalam menyoroti kiprah timnas Indonesia meski telah tersingkir dari ajang tersebut. Patut diakui, timnas Indonesia memang terus menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu, di mana kini pun skuad Garuda jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, meski hadir sebagai tim underdog, tapi nyatanya Indonesia juga berhasil membuat kejutan dengan menumbangkan tim kuat langganan Piala Dunia Arab Saudi pada November lalu. Melihat kondisi ini pun, pandai sepak bola Vietnam Quang Huy secara belak-belakan mengakui ketangguhan dari timnas Indonesia. Dia menilai bahwa JICSJS kini telah unggul secara komposisi pemain daripada timnas Vietnam. Quang Huy juga membeberkan penyebab timnas Indonesia bisa naik level seperti saat ini, di mana naturalisasi pemain yang dilakukan oleh Federasi Tanah Air diakuinya sangat berpengaruh mendongkrak performa tim nasional. Tak hanya itu, bagi Quang Huy, Vietnam kini sedikit tertinggal dari timnas Indonesia, dan dia pun tak mau kondisi timnas Vietnam saat ini dibandingkan dengan tim Garuda. Menyiratkan iri akan naiknya level tim Garuda, Quang Huy pun juga berharap timnas Vietnam mampu memiliki strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bola seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia era sekarang. Indonesia bagus, mereka bermain sangat berbeda sekarang karena kekuatan mereka sangat berbeda. Mereka juga punya strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bola.
Ya, tak hanya Vietnam, Thailand pun juga turut dibuat iri dengan performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan menyoroti kiprah Garuda yang mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, pemilik 7 gelar Piala AFF itu merasa tak berdaya melihat rekor yang dipecahkan oleh skuad Garuda sebagai wakil ASEAN di ajang kali ini. Indonesia yang mampu duduk di posisi ketiga klasemen serta mengemas 6 poin berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dimiliki oleh Vietnam dengan koleksi 4 poin dan Thailand dengan raihan 2 poin. Rekor inilah yang lantas membuat Thailand iri, di mana bersatu sebagai Raja ASEAN dengan koleksi 7 gelar Piala AFF dirasa seolah tak berguna. Dan seakan pun ingin menukarnya dengan bisa bersaing di ajang bergengsi level dunia ini. Ya, publik negeri Gajah Putih juga mengakui bahwa tim nasional mereka masih belum mampu untuk menorehkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia saat ini. Melihat performa tim besutan Sintayong seperti itu, Thailand meyakini bahwa timnas Indonesia masih bisa membuat rekor lagi di babak ini. Apalagi dua laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kalah melawan Bahrain dan Cina jadi sorotan karena Indonesia berpotensi besar untuk meraih kemenangan. Ya, bahkan dua pemain andalan Cochin yakni Jay Ises dan Tom Hai sama-sama memiliki feeling atau perasaan kuat jika timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui Tom Hai dan Jay Ises menyampaikan perasaan itu saat berbincang-bincang di podcast di kanal YouTube The Highway, di mana salah seorang host yakni Neil Patterson mengaku tak bisa membayangkan jika dalam waktu 1,5 tahun lagi Tom Hai dan Jay Ises berpotensi untuk tampil di Piala Dunia 2026. Nah, pernyataan itu kemudian disambar oleh Jay Ises yang menyebut bahwa dirinya percaya timnas Indonesia bisa lolos ke ajang bergengsi dunia itu. Hal itu juga senada dengan Tom Hai yang memiliki perasaan yang sama jika skuad Garuda berpotensi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Memang diakui bahwa bukan tanpa alasan jika Tom Hai dan Jay Ises merasa timnas Indonesia bisa lolos ke ajang terakbar dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu. Pasalnya, skuad Garuda sendiri saat ini berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 6 poin dari 6 laga dan hanya terpaut 1 poin dari Australia di peringkat kedua. Dan dengan 4 pertandingan tersisa di grup C pun peluang skuad Garuda untuk bisa masuk dan finish di 2 besar pun juga cukup terbuka lebar. Apalagi di 3 laga selanjutnya, tim Garuda akan menghadapi Australia, Bahrain, dan Cina yang punya potensi untuk dikalahkan. Andai bisa menang di 3 laga lanjutan grup C itu, skuad Garuda pun bisa menyegel posisi kedua dan lolos bersama dengan Jepang ke Piala Dunia 2026. Amin. Tapi jika nantinya gagal finish di 2 besar, timnas Indonesia masih memiliki peluang merebut tiket ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat maupun putaran kelima atau babak playoff. Ya, perjalanan Indonesia yang masih panjang ini memang selalu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Bahkan idol K-pop Hyunsuk Treasure turut mendukung Cochin dan bahkan memastikan bakal mendoakan pemain timnas Indonesia di ajang tersebut. Nah, dukungan itu disampaikan oleh Hyunsuk Treasure dalam sebuah potongan video live yang viral pada akhir pekan lalu. Di mana dalam momen itu, Hyunsuk Treasure tiba-tiba meminta para penggemarnya di Indonesia untuk mendukung Ko Shin Taeyong. Tak lupa juga, Hyunsuk Treasure juga mendoakan para pemain timnas Indonesia dengan berharap para pemain bisa terus berjaya di bawah asuhan Sintayong. 인도네시아에 계신 트메분들, 우리 신태영 감독님 응원 많이 해주십시오. 예, 그리고 신태영 감독님이 이끄는 인도네시아 축구팀도 흥하기를 기도하겠습니다. 파이팅!